semuanya, kembali lagi sama aku Trihadayani. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang sebuah usaha yang pastinya kalian semua sudah tahu, yaitu joget. Oke, langsung aja kita mulai. Tring. Nah, joget sendiri diciptakan langsung oleh Bapak Joseph Theodorus Wulyandi. Mengapa diciptakan nama tersebut? Joger berasal dari nama beliau sendiri, nama depan beliau dan nama depan dari Bapak Gerhard. Mengapa ia menciptakannya? Karena untuk mengenang jasa Bapak Gerhard yang telah menampung hidup beliau di Jerman, dan di saat hari pernikahan beliau mendapatkan hadiah dari Bapak Gerhard sebesar 20.000 US dollar saat itu. Nah, kalian bisa menghitung, aku kurang tahu ya berapa harga rupiah saat itu. Kalian bisa hitung sendiri, bisa cari tahu sendiri. Nah, awalnya pada tahun 1978 sampai 1979 Pak Joseph itu tidak langsung menjadi pengusaha. Beliau menjadi tour guide Jerman. Karena apa? Seperti yang aku katakan tadi, beliau pernah tinggal di Jerman. Namun pada saat tahun 1980, beliau melihat art shop yang ada di Bali itu terkesan mengejar dolar dan meremehkan rupiah. Maksudnya apa? Maksudnya, art shop yang ada di Bali itu lebih mengutamakan wisatawan asing daripada wisatawan domestiknya sendiri. Oleh karena itu, Bapak Joseph menganggapnya sebagai peluang. Beliau memiliki sebuah ide untuk membangun art and batik shop dengan satu harga tanpa membedakan apakah dia wisatawan domestik atau wisatawan asing. Nah, kemudian pada Agustus, pada Agustus 1980, Bapak Joseph ini pergi ke Solo, dari Bali ke Solo untuk mencari batik, di mana? Di Pasar Klewet. Setelah itu, beliau menjualkan batik tersebut di Bali. Namun, karena beliau lupa untuk menghitung ongkos kirim atau ongkos mencari batiknya dari Bali ke Solo tadi, akhirnya keuntungannya tidak maksimal. Beliau untung, tapi hanya sedikit, tidak maksimal. Sehingga beliau berpikiran untuk tidak melanjutkan usahanya tersebut. Beliau berpikir untuk kembali menjadi tour guide. Tapi inilah jiwa seorang wirausahawannya Bapak Joseph keluar. Kegagalan itu bukan sebuah keterpurukan. Justru kegagalan itu menjadikan Bapak Joseph sebuah pelajaran untuk tidak melakukannya kembali. Jadi Bapak Joseph melanjutkan usahanya kembali. Dan di tahun 1981, Bapak Joseph dengan sang istri mendirikan toko pertamanya, yaitu Art and Batik Shop Joger di Jalan Sulawesi nomor 37 Denpasar, Bali. Nah, awalnya Bapak Joseph bekerja selama 18 jam per hari tanpa istrinya, karena istrinya masih menyusui. Dan setelah selesai masa menyusui, istrinya ikut bergabung menjalankan usahanya, dan kemudian berjalan memiliki satu orang anak buah, kemudian 2 orang anak buah, dan seterusnya sampai saat ini mungkin sekitar 3.000 anak buah. 3.000 anak buah lebih. Selanjutnya
pada 1989 karena Bapak Joseph sudah memiliki 3 toko yang ada di Bali. Beliau sibuk sehingga pada 1989 putra Bapak Joseph ini komplain. Ia menunggu bapaknya datang, kemudian ia bercerita bahwa dirinya tuh merasa nggak diperhatikan dan merasa waktunya bersama bapak dan ibu Bapak Joseph dan sang istri itu, waktu bersama keluarganya itu kurang. Dia merasa hidupnya lebih enak, tapi tidak bahagia. Nah, mulai sejak itu, Bapak Joseph berpikir, benar yang dikatakan anaknya. Kemudian Bapak Joseph menutup 2 tokonya dan mengganti dengan yang awalnya profit oriented menjadi usaha dengan happiness oriented. Nah, setelah ditutupnya 2 tokonya, bukannya malah menurun pendapatannya, malah semakin berkembang pesat karena hanya terfokus pada 1 toko saja. Ide-ide Bapak Joseph untuk mendesain itu semakin segar dan semakin diminati. Bukan hanya itu, pada saat itu juga berkembangnya komputer itu pendesainan barang telah menggunakan komputer. Jadi yang sebelumnya desainnya dilakukan secara manual bisa memakan satu desain bisa memakan waktu sampai 3-6 bulan. Dengan komputer beliau bisa mendesain 10 barang atau 10 desain dalam waktu sehari saja. Nah, di titik itulah Bapak Joseph atau Joger mengalami perkembangan terpesat. Nah, pada 1990 Bapak Joger mengalih namakan dari yang awalnya Art and Batik Shop Joger dialih namakan menjadi Pabrik Kata-Kata Joger. Nah, pada tahun 2009 Joger membuka Teman Joger. Ini bukan cabang ya. Aku tegasin, ini bukan cabang. Teman Joger itu Teman Joger itu singkatan dari tempat penyaman Joger. Nah, setelah menutup dua tokonya tadi, Bapak Joseph tidak akan membuka cabang Joger. Hanya ada 1 toko Joger saja dan tempat penyaman. Ini bukan keinginan Bapak Joger. Sebenarnya Bapak Joseph maksud aku ya. Ini adalah dorongan dari pemerintah setempat untuk menghidupkan jalur tengah Pulau Bali. Nah, di saat itulah Bapak Joger membangun Teman Joger atau tempat penyaman Joger yang berdiri di alamat Jalan Raya Denpasar, Bedugul, kilometer 37,5, Desa Luwus, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Bali. Jadi saat ini Joger hanya ada 1 toko yang beralamat di Jalan Raya Kute, Bali, dan 1 teman Joger atau tempat penyaman Joger yang beralamat di Jalan Raya Denpasar, Bedugul, kilometer 37,5, Desa Luwus,
Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Bali. Oke, segitu aja video kali ini. Oh ya, aku lupa. Ini ada 5 tips dari Bapak Joseph yang bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari, atau untuk kalian yang ingin membuka usaha atau sudah memulai usaha. Yang pertama, niat yang baik. Yang kedua, niat baik yang lebih baik. 3, niat baik yang terbaik. Keempat, niat baik yang tidak terlalu baik. Kelima, niat baik yang tidak terlalu tidak baik. Gimana? Bingung? Oke, segitu dulu video dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye bye guys.